Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Maulana dari kelas 2283A dengan NIM 2210803010. Saya di sini ingin mengerjakan proyek yang diberikan untuk melengkapi UTS pemrograman berorientasi objek. Proyek tersebut berupa membuat proyek untuk menghitung usia berdasarkan kategori dan menghitung upah lembur karyawan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, pertama-tama di sini kita klik kanan di Resource Package UAS Java JFrame From, class name-nya UTS tahun lahir. Oke, di sini kita harus membuat desainnya terlebih dahulu seperti yang dicontohkan tadi. Pertama-tama kita absolute layout terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan panel. Kita masukkan blue panel saja. Dan kita set layoutnya absolute. Oke, setelah itu kita tambahkan panel white border. Dan kita set absolute juga. Oke, dari contoh kita harus menginputkan di sini label yang berisi tahun lahir dan label usia sekarang dan text field, lalu label lagi dan label lagi, label kategori dan labelnya, hasil dan button hapus. Oke, kita akan menginputkan label terlebih dahulu. Oke, di sini saya salin saja ya. Lalu kita ubah jadi usia sekarang. Lalu kita tambahkan text field untuk menginputkan tahun lahir. Kita kosongkan saja dan kita beri warna putih. Lalu label untuk menampilkan output usia sekarang. Dan satu label lagi untuk tahun. Lalu kita inputkan lagi panel white border untuk menampilkan kategori. Kita tambahkan label lagi, kita ubah jadi kategori. Dan ini label untuk menampilkan kategorinya nanti.
Oke, setelah itu kita akan menambahkan button glass di sini untuk menginputkan tombol hapus. Setelah itu kita ubah variabel name-nya text field ini menjadi txt tahun lahir, th aja ya, tl ya. Dan ini kita ganti menjadi label usia. Ini kita jadiin label kategori. Dan ini kita ganti jadi button hapus. Oke, sekarang kita masuk ke codingnya ya. Oke, kita sekarang masuk ke codingnya. Kita buat void dulu, hitung usia. Oke, pertama-tama kita akan memberikan tipe data dan variabel. Di sini kita menggunakan integer karena yang kita inputkan adalah angka, bilangan bulat. Kita butuh tahun sekarang 2023. Terus kita butuh tahun lahir. Lalu kita juga butuh usia sekarang. Oke, pertama-tama kita akan membuat untuk inputan tahun lahir terlebih dahulu ya di sini. Integer parse integer karena di sini kita menggunakan variabel atau tipe data integer ya. Kita masukkan nama tadi txt.tl dan getText. Text untuk menampilkan apa yang kita input di text field tadi. Setelah itu kita akan buat prosesnya. Prosesnya tadi udah dikasih tahu di tugasnya, mencari usia yaitu tahun sekarang dikurang tahun lahir. Langsung saja kita masukkan di sini tahun sekarang dikurang tahun lahir, dan kita buat ini set text string dot value of integer, dan kita inputkan usia sekarang. Kita menggunakan set text agar apa yang diproses di sini tampil di label usia yang sudah kita buat di sini. Oke, setelah itu kita akan membuat perkondisiannya karena di sini kita akan ada beberapa kondisi yang tertera di sini. Di bawah umur di bawah 5 tahun yaitu kategori balita, di bawah 12 tahun anak-anak, dan 18 tahun itu remaja, dan seterusnya. Kita di sini akan memakai kondisi if. Oke, di sini usia sekarang jika di bawah 5 tahun akan keluar output balita.
Oke, di sini kita buat yang sama dengan kondisi yang berbeda. Di sini umur 12 tahun ya, di bawah umur 12 tahun. Maka dia akan menampilkan output anak-anak. Di sini kita sudah membuat dua perkondisian, maka dari itu saya akan mengcopy paste saja di sini. Dan kita ubah. Oke, untuk perkondisi yang terakhir itu di atas 55 tahun ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik di text field tadi, terus kita event, key, dan key release. Lalu kita tulis void yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita akan menginputkan hapus di sini. Oke, di sini kita akan menginputkan hapus ya. Terakhir, kita akan menginputkan ini. Request focus, agar jika kita hapus, dia akan kursor akan secara otomatis berpindah ke sini, atau kita langsung bisa mengetikkan tahun lahir yang baru ya. Oke, di sini kita akan coba run ya. Oke, pertama kita akan menginputkan tahun lahir itu 1950. Nah, di sini 1950 itu usia sekarangnya 73 tahun dan dikategorikan lansia dikarenakan di sini ada kondisi di mana umur di atas 55 tahun itu lansia. Oke, saya akan memberikan contoh lain, yaitu di umur 2000 kelahiran 2003, yaitu usia sekarangnya adalah 20 tahun. Dan dia akan dikategorikan dewasa dikarenakan dia di bawah 40 tahun dan di atas 18 tahun. Oke, kita akan coba button hapusnya di sini. Oke, button hapusnya bekerja dengan baik, yaitu kategorinya menjadi titik kembali, usia sekarang yang menjadi titik kembali, dan tahun lahirnya pun kosong. Oke, kita lanjut ke program yang kedua. Oke, di sini kita akan membuat project yang kedua, yaitu project yang kedua adalah menghitung upah lembur karyawan.
di sini kita beri nama seperti biasa. Kita set layoutnya ke absolute layout dan kita kasih panel, titled border, bevel border, dan kita pilih yang lower dan kita beri title, yaitu titelnya di sini hitung uang lembur. Oke, setelah itu kita akan inputkan ini label dan berbagai macam yang lain. Label yang pertama kita beri nama jam kerja. Lalu kita kasih text field. Di sini ada pembatasnya seperti ini. Kita kasih separator. Oke, setelah itu kita akan berikan label lagi. Kita beri nama kelebihan kerja dan upah lembur. Lalu kita beri beberapa lagi label di sini. Rupiah ya, dan jam. Oke, setelah itu kita akan mengubah dulu ininya, text fieldnya menjadi txt jika jam kerja. Ini kita berikan label LBL lembur.
ini kita berikan LBL upah. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke codingannya. Oke, di sini kita akan lanjut ke codingannya, yaitu kita buat void terlebih dahulu, yaitu voidnya itu hitung upah, dan kita masukkan variabel itu datanya ya, yaitu integer jam kerja, lembur, dan upah. Setelah itu kita inputnya kita buat, yaitu jam kerja sama dengan integer parse integer dan teks jk get text. Setelah itu proses dan pengkondisian. Kita pakai if di sini. If jika jam kerja di atas 8 jam, maka kita buat dulu prosesnya di sini. Lemburnya dikali 10.000. Oke, di sini outputnya di label lembur itu ada output outputnya di sini outputnya jika jam kerja itu lebih dari 8 jam, maka dia akan mendapatkan upah sebesar lemburnya dikali dengan 10.000. Di sini label lembur akan ngeset teks yang telah dihitung dari lembur ini, yaitu jam kerja dikurang dengan 8 jam, yaitu 8 jam ini adalah waktu normal bekerja. Dan label upah ini akan menampilkan apa yang kita proses di upah ini jika ada lembur dikalikan 10.000. Dan di sini ada else-nya, itu kita langsung masukin aja karena tidak ada proses apa-apa lagi, langsung kita set teks aja. Nah, setelah itu kita akan ke sini, event, key, dan key release. Di sini langsung saja kita masukkan void kita tadi, hitung upah, dan kita jalankan programnya. Di sini saya akan menginputkan jam kerja, yaitu 12 jam.
Nah, di sini 12 jam itu lebih dari 8 jam karena di sini prosesnya yaitu jam kerja dikurang 8, maka 12 dikurang 8 hasilnya adalah 4. Dan kita karena ada kelebihan kerja atau lembur 4 jam, maka lembur kita akan dikalikan 10.000. Jadi 4 dikali 10.000 yaitu 40.000. Kita beri contoh lain, kerja 14 jam, kelebihan 6 jam, maka akan diberikan upah 60.000. Dan jika kita kerja 20 jam, kelebihan 12 jam, maka kita akan mendapatkan upah lembur 120.000. Saya Muhammad Faiz Maulana. Sekian UTS-nya. Maaf apabila ada banyak kesalahan dalam mengambil video atau banyak error dikarenakan kesalahan teknis. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.